Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Kali ini gue akan sharing soal banyak banget ya kasus mungkin penipuan gitu ya, kena phishing, social engineering, dan berbagai banyak yang lainnya. Oke, intinya di video ini gue akan bahas ya, gimana cara mengetahui situs yang palsu ya, atau phishing gitu ya, atau pencurian data gitu yang berbahaya intinya bagi para user gitu yang mengklik, yang mengunjungi gitu ya. Nah, gimana sih cara mengeceknya kayak gitu ya? Oke, di sini gue akan dibantu oleh ChatGPT ya tentunya ya. Oke, mungkin teman-teman pernah ngeliat ya, seperti ini ya. Ini ada undangan gitu ya, lowongan kerja. Nah, ini mungkin teman-teman kalau yang sedang nyari kerja di dunia internet gitu ya, kayak WhatsApp ya, tentunya nggak semua benar gitu ya. Ada yang justru malah pencurian data kayak gitu. Oke, jadi gue ini di grup pegunungan ya, di grup pendakian ada yang share kayak gini ya, dan ini sangat-sangat ini banget ya, menjebak ya. Dimana di sini buka lowongan kerja ya. Jadi teman-teman kalau memang pada saat butuh banget kerja gitu ya, ibaratnya kalau orang yang butuh banget gitu ya, akan terdistraksi gitu dengan di sini klik daftar ya yang sudah kami sediakan. Nah, ini linknya kalau dari mungkin teman-teman yang sudah melihat ya, apa yang sudah tahu soal domain ya, ini bisa dilihat ya, ini biz.id ya. Kayak dari domainnya aja ya, ini biz.id itu agak kurang gitu, dimana domain itu nggak umum gitu. Jadi kalau yang umum kan seperti ID ya, terus .com, terus juga kalau pekerjaan ya rata-rata .com atau ID gitu ya. Nah, di sini juga namanya ada, di sini kan sebagai Mister DIY ya. Jadi itu ada situsnya sendiri ya. Cuman kalau yang nggak ngecek ya langsung kayak ke distraksi gitu. Mungkin kalau teman-teman belum tahu soal DIY, ini adalah sebuah kayak toko kakas lah ya, yang cukup paling banyak itu, paling lengkap apapun ada di situ ya. Nah, coba kita cari ya di sini. Mungkin DIY ya, itu apa ya? Itu seperti toko ya. Oke, mungkin ada yang belum tahu ya. Oke, nah ini nih, Mister DIY ya. Jadi jual toko perkakas. Oke, kita akan bongkar ya, apa saja sih kedok penipuan ini gitu ya. Nah, ini pertama dari linknya aja meragukan ya tentunya. Oke, kita akan bedah ya gimana cara mengetahuinya ya. Intinya kalau teman-teman mengetahui itu dari domain ya, dari domain ya. Ini pertama DIY ya. Terus kita udah tahu ya, DIY itu apa sih, misalnya yang kepo ya, bahwa kita harus ngecek dulu ya. Kalau yang ingin melamar kerja gitu, dia DIY apa sih kayak gitu, cari dulu kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita cari domainnya biz.id. Nah, ini nggak umum gitu ya. Kita coba cari tahu ya, domain biz.id. Nah, di sini nih ya, bisa dilihat ya. Oke, kita lihat ya. Biasanya domain tuh kalau yang niat banget ya bikin website itu harganya mahal ya. Kita pengen tahu ya, biz.id ini harganya berapa sih kayak gitu ya. Harga. Nah, ini di sini udah ada bahkan pencarian ya, biz.id penipuan gitu. Kita coba cari ya, tuh ya. biz.id penipuan. Tuh ya. Jadi emang domainnya tuh murah kayak gitu ya. Kita coba cari harga ya, harga domain. Nah, harganya berapa sih? Nah, harganya aja tuh ya 50 ribu ya. Oke, dan ini termasuk murah dan itu gampang banget dibikinnya kayak gitu ya. Oke, nanti kita akan cek ya isinya seperti apa gitu ya. Oke, domain biz ID itu harganya murah ya. Nah, berbeda dengan harga domain ID, harga ya biasanya itu rata-rata ya 200 tuh ya. Tapi ini yang per tahun ya. Kadang ya ada yang murah ya. Jadi di sini 12 ribu. Ini baru domainnya aja. Cuman kalau yang ID itu cukup mahal lah gitu. Terus juga com ya. Nah, itu teman-teman kalau mau cek situs itu ya dari domainnya dulu ya. Oke. Jadi kalau harganya domainnya mahal ya seperti domain.com, terus
ID itu berarti benar ya. Tapi nggak mungkin benar juga ya, nggak mungkin 100% benar ya. Biasanya ada yang nyamar-nyamar gitu ya. Tetap perlu dicek kayak gitu. Oke, ini sebelum kita coba cek ya, kita akan lihat ya. Ini di sini cukup ini ya meyakinkan ya di mana HTTPS ya. Nah, teman-teman harus cari dulu, cek juga tuh ya HTTPS ya. Biasanya kalau yang phishing itu HTTP doang ya. Oke, kita coba belajar ya di sini. Dulu karena gue belajar TKJ ya, jadi gue pengen sharing-sharing aja di sini ya. Perbedaan ya, perbedaan HTTPS dan HTTP. Nah, jadi kita cari tahu ya dari segi keamanan ya. Ini kalau HTTPS ya, ini dia cukup aman ya, cuman ya tetap domainnya itu murah ya, dimana ya perlu dipertanyakan ya gitu. Nah, terus keamanan HTTP ya, di sini tidak terenkripsi ya, enkripsi ya datanya. Tapi kalau di sini HTTPS, dia seniat itu ya, cuman domainnya sayang banget ya. Dia kalau yang mungkin awam ya, itu akan bisa kejebak ya walaupun HTTPS. Jadi intinya nggak sekedar dari HTTPS saja ya, walaupun kelihatannya aman, tapi domainnya juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, terus apakah ini website resmi, nanti kita akan cek ya. Oke, intinya kayak gitu ya. Bisa dicek ya, ini HTTP dan HTTPS ya. Jadi walaupun HTTPS-nya benar gitu ya, terus ini domainnya murah, nah itu perlu dicurigai gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan copy ini ya, kita copy ya. Oke, jika sudah, ini kita copy ya, jangan dipaste di website kita ya, browser, kita paste di ChatGPT ya. Oke, kita coba tanya ya, dengan ChatGPT ini sangat membantu banget ya, karena gue beberapa kali kalau ada yang WhatsApp tiba-tiba kayak gitu ya, entah di grup atau di pribadi ya, gue perlu cek dulu gitu. Nah, ini kita akan cek ya, apakah link ini benar gitu ya. Kita lihat ya, jadi dari sini aja ya akan terdeteksi nantinya gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini berdasarkan informasi tersedia gitu ya. Nah, kita lihat ya. Oke, ada respon 1, respon 2. Nah, kita akan coba pilih yang lebih panjang ya. Atau kita baca dulu dua-duanya ya. Berdasarkan informasi yang tersedia ya, situs resmi Mr. DIY ya, Indonesia untuk informasi karir adalah, nah ini ya. Jadi Mr. DIY ini punya domainnya sendiri ya, dan itu .com ya. Oke, kita bisa coba kunjungi ya, buka link ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini palsu ya, kalau yang ini asli gitu. Oke, ini lagi loading ya. Oke, sembari kita tunggu. Nah, di sini situs ini ya menyediakan informasi tentang lowongan kerja ya. Nah, sedangkan ya situs yang Anda tanyakan ini ya memiliki tampilan yang mirip dengan situs resminya gitu, yaitu Mr. DIY, dan menyantumkan informasi lowongan kerja. Namun karena domainnya berbeda ya dari situs resmi Mr. DIY ya, ini disarankan untuk berhati-hati ya dalam dan memverifikasi ini ya keaslian situs tersebut ya. Oke, jadi untuk memastikan keamanan ya dan keabsahan informasi ya, sebaiknya gunakan situs resmi ya, yaitu ini ya. Oke, nah ini dia ya, ini situs resminya. Ini agak nge-lag ya, jadi tampilannya seperti ini. Intinya kalau yang resmi itu mrdiy.com ya. Oke, ini kita coba hapus karirnya. Oke, ini agak nge-lag ya, sorry jaringannya. Intinya ini ya. Nah, terus di sini juga ya, kita baca ya. Oke, disarankan untuk berhati-hati gitu. Disarankan untuk berhati-hati. Oke, ini karena jaringan gua nge-lag banget ya. Jadi kita akan lanjut aja ya. Apakah termasuk phishing ya? Kita tanya ya. Kita tunggu sini. Nah, situs rekrutmen mencurigakan dan berpotensi phishing ya. Nah, jadi kita tanya ya kalau memang phishing. Jadi di sini meminta data pribadi seperti KTP, nomor rekening gitu ya. Ini sangat berhati-hati gitu ya. Terutama ya jika meminta data pribadi, ini perlu di teman-teman waspadai, jangan sampai mengisi hal-hal seperti ini ya, KTP, rekening atau paspor seperti Gmail gitu ya. Nah, di sini menawarkan lowongan ya kerja iming-iming gaji besar ya, tanpa proses seleksi yang jelas, terus menggunakan domain yang tidak resmi ya.
bukan Mr. DIY Co.id ya. Jadi ada Co.id dan .com mungkin ya. Jadi itu dibeli oleh pusat sana ya, biar mungkin tidak terjadinya pencurian ya data seperti ini, atau biar tidak palsu gitu. Jadi mungkin bisa saja dari pihak perusahaan Mr. DIY ini .com dan Co.id itu dibeli dua-duanya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Terus meminta pembayaran untuk proses ya. Kalau memang ada meminta bayaran itu perlu dihati-hati juga. Oke, lalu di sini cek situs resminya di Mr. DIY Co.id ya. Kita coba cek lagi. Oke, ternyata nggak ada juga ya. Jadi ternyata yang benar itu .com ya. Kalau .com ada, tapi ini masih rada nge-lag banget ya. Oke, dan dia ada di Malaysia ya. Oke, kita klik. Oh, di Indonesia juga ada ya. Di Indonesia juga ada. Ya, kalau untuk mau coba melamar kayak gitu. Oke, jadi intinya website ini ya. Nah, kita akan cek ya dari yang ini tadi yang sudah kita copy ini ya. Oke, kita menggunakan penyamaran ya. Di sini kita enter. Nah, ini sebenarnya kalau bisa ya, ini jangan dikunjungin gitu ya kalau bisa. Tapi ini gue sebagai contoh aja gitu ya. Oke, ini dia ya. Dan hasilnya nggak mirip dan tentunya lebih jelek tentunya ya. Jadi ini basic banget ya. Kalau di coding HTML ya cuman begini aja, header, logo ya. Terus di sini teks, href ya. Terus ini image ya. Ini kalau di bikin codingan HTML itu gampang banget ya. Terus di sini ya. Ini gampang banget gitu dibuatnya. Terus ini masukkan email. Nah ini nih yang perlu kita waspadai gitu. Jadi ini kalau nantinya teman-teman langsung terpancing gitu ya, langsung ngisi gitu ya. Terus ada daftar sekarang. Oke, ini kita coba lihat buttonnya ya. Nah ini nih, isi alamat ya, nggak jelas kayak gitu. Terus ini email, terus nanti mungkin disuruh isi password ya gitu. Nah, jadi ini tampilan website yang nggak terlalu niat ya, udah phishing, udah beli domain tapi tetap nggak niat dia. Tapi ini ya perlu diwaspadai ya. Jadi kalau ada website-website yang terlihat simple kayak gini ya, ini perlu dicurigai ya. Boleh ngeklik ya, yang penting kita nggak mengisi gitu ya. Oke, ini tampilnya jelek banget ya tentunya. Kita coba bandingkan ya dengan mrdiy.com ya. Nah, ini yang lebih bagus gitu ya. Karena emang resmi gitu. Oke. Emang agak mirip-mirip kuning-kuning gitu ya. Terus di sini ya. Ada menunya gitu ya. Cuman ini menunya jelek lah kayak gitu. Ya intinya teman-teman lebih berhati-hati aja ya dalam mencari pekerjaan ya. Sini sebagai contoh ya. Ya sekarang banyak banget ya yang bikin situs-situs scam kayak gitu ya. Intinya seperti itu aja untuk sharing kali ini ya. Oke, soal gimana cara mengetahui ya. Dan kita harus curiga ya. Curiga itu perlu ya kalau di awal-awal gitu ya. Misalkan ada yang menawarkan kayak gini ya. Fasilitas jaga UMR, BPJS, seragam, bla 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 gitu ya. Itu perlu dicurigai kayak gitu. Di sini ya posisinya ya yang dibutuhkan ya, dibilangnya ya. Tapi pada saat kita masuk ke websitenya yang dibutuhkan di sini ya, cuman ini doang ya, gitu. Gak jelas ya. Teman-teman perlu hati-hati. Jadi ini kayak cuman image ya. Nah, kalau gue bikin landing page kayak gini juga gampang banget ini ya. Kalau teman-teman yang sudah paham HTML ya pasti bisa gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk informasi kali ini ya. Cara gimana ya mengecek seperti domain ya dan HTTPS dan website yang perlu kita cek ya. Apakah benar atau bukan atau palsu gitu ya. Jadi ngeceknya kayak gitu ya. Semoga bermanfaat dengan sharing kali ini ya. Thank you udah nonton video ini. Sorry tadi kalau ada kendala nge-lag ya, intinya yang resmi itu ya ini ya. Jadi nanti oleh ChatGPT itu akan melihat ya, akan dicari gitu mana yang asli kayak gitu ya. Dari sini berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh ChatGPT ya, bahwa kita harus berhati-hati gitu dari domain yang ini.
kayak karena tampilnya cuman kayak gini doang, jelek. Oke, itu aja. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasannya kurang jelas. Thank you. Dah.